Gue gak ngerti kenapa gue masih ingat malam itu. Sampai sekarang, bulu kuduk gue masih berdiri tiap kali inget. Bayangin, lo lagi nganter orang malam-malam sendirian, terus lo lihat sosok cewek bergaun putih duduk di ayunan tua. Tapi yang bikin lo ketar-ketir bukan cuman itu. Ada lubang gede di punggungnya. Dan dia lagi senyum ke lo. Lo berani nggak? Nah, di video kali ini gue bakal ceritain kisah nyata seorang driver ojek online yang hampir nyaris nggak selamat dari sundel bolong. Jadi, jangan skip. Siap-siap ngerasain bulu kuduk lo merinding. Malam itu, udara di pinggiran kota terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan, jaket tebal yang dipakai Dani, seorang driver ojek online, seolah tidak cukup menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Jam di layar ponselnya menunjukkan pukul 11:47 malam ketika notifikasi pesanan masuk. Order Go Ride dari perumahan Mekarjaya ke arah Jalan Kampung Cijati. Gumam Dani sambil mengusap wajahnya yang sudah letih. Perumahan itu terkenal sepi kalau sudah lewat jam 9 malam. Ditambah kabarnya ada sebuah taman kecil di ujung perumahan yang dianggap angker oleh warga sekitar. Dani menghela napas panjang. Kerjaan malam, rezeki nggak boleh ditolak. Ia lalu menekan tombol, terima order, dan mengarahkan motornya ke lokasi penjemputan. Saat tiba di gerbang perumahan, lampu jalan sudah banyak yang mati. Hanya ada beberapa titik cahaya redup yang membuat suasana semakin suram. Dari kejauhan, Dani melihat seorang wanita berdiri di dekat sebuah ayunan tua yang sudah berkarat. Posisinya di samping taman kecil. Wanita itu tampak mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya tergerai sampai menutupi sebagian wajah. Dani menelan ludah. Jangan-jangan ini penumpangnya? Pikirnya sambil melambatkan laju motor. Permisi mbak, pesan ojek ya? Tanya Dani agak ragu sambil menoleh. Wanita itu menoleh pelan, senyum tipis, terbentuk di bibirnya yang pucat. Iya mas, saya yang pesan, jawabnya lirih. Suaranya halus, tapi entah kenapa terasa aneh, seperti bergema di telinga Dani. Dengan sopan Dani mempersilakan naik. Silakan mbak, naik aja di belakang. Wanita itu melangkah pelan, gaunnya terseret tanah, dan saat ia naik, Dani merasa beban motornya seperti ditambah 2 orang sekaligus. Jantung Dani berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin mbaknya bawa barang berat, batinnya mencari alasan. Begitu motor mulai melaju, Dani mencoba membuka obrolan agar suasana tidak terlalu hening. Mau ke Cijati ya mbak? Malam-malam gini, pulang dari mana? Wanita itu diam lama. Hanya suara gesekan kain gaun yang terdengar di telinga Dani. Setelah beberapa detik, barulah ia menjawab pelan. Dari rumah teman dekat taman ini. Dani mengangguk sambil tetap fokus di jalan, tapi bulu kuduknya berdiri ketika tanpa sadar ia menoleh ke spion. Rambut wanita itu terurai lebih panjang dari sebelumnya, menutupi hampir seluruh wajah. Dani buru-buru mengalihkan pandangan, tidak ingin terlalu banyak berpikir. Namun perasaan aneh mulai menguasai dirinya. Jalanan makin sepi, kiri kanan hanya semak belukar dan suara jangkrik. Dani berdeham, berusaha mencairkan suasana. Mbak, jangan kaget ya, jalannya agak rusak di depan. Wanita itu hanya tersenyum tipis, tapi Dani jelas mendengar bisikan samar. Nggak apa-apa mas, aku suka jalan yang sepi begini. Motor yang dikendarai Dani terus melaju menembus jalanan sempit yang sepi. Hanya ada suara mesin dan derit rantai motor yang sesekali terdengar. Lampu motor menerangi jalanan yang sebagian sudah retak-retak, sementara semak liar di pinggir jalan menambah kesan suram. Dani sesekali melirik ke spion, dan setiap kali itu pula tubuhnya merinding.
Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Bayangan penumpang di belakangnya tampak bergerak sendiri, seolah rambut panjang wanita itu berkibar, meski angin malam hampir tidak ada. "Masih jauh nggak, Mbak?" tanya Dani, mencoba memecah kesunyian. Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu menjawab pelan, "Sedikit lagi. Terus saja, nanti saya bilang kalau sudah sampai." Jawabannya terdengar biasa, tapi Dani merasa ada nada yang menggantung, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Dani mulai merasa udara di sekitarnya berubah, lebih dingin daripada beberapa menit lalu. Tangannya menggenggam erat stang motor, bahkan sarung tangannya tidak mampu menghalau hawa dingin yang menusuk kulit. Dalam hati, ia bergumam, "Kok makin gak enak ya? Biasanya kalau jemput penumpang jam segini, gak separah ini." Tiba-tiba, wanita di belakangnya berbisik pelan. Suaranya terdengar dekat sekali di telinga. "Mas, pelan-pelan aja. Jangan terlalu kencang." Dani tersentak karena ia yakin wanita itu duduk cukup jauh di jok belakang. Tapi suara bisikan itu seakan berasal tepat di samping telinganya. "Oh, iya Mbak," jawab Dani dengan suara bergetar. Ia mencoba mengabaikan, namun bulu kuduknya berdiri ketika ekor matanya menangkap bayangan tangan wanita itu yang seolah-olah lebih dari dua. Ia buru-buru menegakkan kepala, tidak berani menoleh lagi. "Mas, tahu nggak?" Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini datar, tanpa intonasi. Dani berusaha tetap fokus di jalan. "Tahu apaan, Mbak?" tanyanya ragu. Wanita itu tertawa pelan, suaranya lirih tapi aneh, seperti suara yang diputar mundur. "Aku suka sekali naik ayunan. Dulu, aku sering duduk lama di ayunan sampai malam, sampai nggak pulang." Dani merinding sekujur tubuh. Teringat jelas ia tadi melihat wanita itu berdiri di dekat ayunan tua di taman perumahan. Degup jantungnya makin kencang, keringat dingin mulai membasahi pelipis. "Oh, iya Mbak," jawabnya terbata, hanya sekadar sopan. Jalanan mulai menanjak, gelap tanpa lampu. Hanya cahaya lampu motor yang menembus kegelapan. Dani merasa semakin tidak nyaman, terlebih ketika ia mendengar suara aneh seperti gesekan besi tua. Padahal tidak ada apa-apa di sekitar. Ia melirik spion sekali lagi tanpa sadar, dan kali ini darahnya serasa berhenti mengalir. Wajah wanita itu terlihat jelas. Rambut yang menutupi wajah tersibak sedikit, menampakkan bagian punggung. Atau lebih tepatnya lubang besar menganga yang bergerak-gerak, seakan ada sesuatu di dalamnya yang hidup. Dani tercekat, hampir saja menghentikan motornya, tapi ia buru-buru menahan diri. Dani mencoba menahan napas, jantungnya berdegup kencang, tak beraturan setelah sekilas melihat lubang menganga di punggung wanita itu melalui spion. Ia ingin menepikan motor dan kabur, tapi tubuhnya terasa kaku. "Astaga, jangan lihat lagi, jangan lihat lagi," batinnya berulang kali. Jalan yang dilewati makin sunyi, kiri kanan hanya kebun pisang dengan daun-daun lebar bergoyang tertiup angin malam. Suasana semakin menakutkan, apalagi ketika suara wanita itu kembali terdengar. "Mas, kalau capek, berhenti aja dulu. Di depan ada tempat bagus buat istirahat," ucapnya lirih. Dani langsung menelan ludah. "Tempat bagus? Maksudnya di mana, Mbak?" tanyanya dengan nada memaksa tenang. Wanita itu menunjuk ke arah kanan. "Di sana, dekat ayunan. Aku dulu sering duduk di situ, sambil nunggu seseorang." Dani menoleh sekilas ke arah yang ditunjuk, dan hampir saja motornya oleng. Di antara rimbunnya pepohonan, ia melihat ada sebuah ayunan tua tergantung pada pohon besar. Padahal jelas-jelas jalan itu jauh dari perumahan. Ayunan itu bergerak pelan ke depan dan ke belakang. Padahal tidak ada angin kencang. "Ya Allah," gumam Dani lirih. Wajahnya pucat.
Ia buru-buru menoleh kembali ke jalan, tak ingin melihat lebih banyak. Wanita di belakangnya tertawa pelan. Suara tawanya kali ini serak dan menyeramkan. "Mas, berani nggak kalau kita berhenti di situ sebentar?" tanyanya sambil mendekatkan wajah ke samping telinga Dani. Tubuh Dani gemetar, tangannya basah oleh keringat. "Nggak usah, Mbak. Saya anterin aja sampai tujuan ya," jawabnya cepat. Motor terus melaju, namun Dani merasa beban di belakangnya semakin berat, seperti mengangkut 3 orang sekaligus. Suara derit besi dari ayunan tadi masih terngiang di telinganya, meski jaraknya sudah jauh. Lalu tiba-tiba, suara penumpang itu berubah lebih tegas. "Masih mau antar aku kan?" Dani kaget. Suaranya kini terdengar jelas dan penuh tekanan, berbeda dari sebelumnya. "Iya, Mbak, tentu aja," jawabnya terbata. Ia tidak berani berkata tidak. "Bagus," jawab wanita itu singkat. Sesaat kemudian hening. Dani mencoba fokus, tapi pikirannya kacau, tubuhnya lemas. Beberapa menit kemudian, udara kembali berubah. Kali ini bukan hanya dingin, tapi terasa lembab, seperti ada kabut tipis yang menyelimuti jalan. Dani mengucek matanya sebentar, takut berhalusinasi. Namun, ketika ia menatap spion sekali lagi, tanpa sengaja, tubuhnya hampir lumpuh karena ketakutan. Penumpang itu kini tidak lagi duduk tegak. Ia melihat jelas rambut panjang yang menjuntai, sementara wajahnya perlahan muncul di samping kepala Dani, seperti merayap ke depan tanpa berpindah tempat duduk. Mata hitam pekat tanpa bola mata menatap lurus ke arah Dani. Bibirnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang aneh. Panjang-panjang dan berwarna hitam. "Mas, tahu nggak siapa aku sebenarnya?" bisiknya. Dani tak sanggup menjawab. Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar, dan dalam hati ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, lindungi saya." Dani semakin panik, pikirannya berputar mencari alasan logis. Tapi semua yang terjadi di belakang punggungnya menolak logika. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin menyentuh lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri seakan tertusuk jarum. "Mas," suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, bahkan terlalu dekat. Dani berusaha menenangkan diri, pura-pura tidak mendengar, tapi wanita itu mendekatkan wajahnya lagi. "Mas, jangan pura-pura nggak tahu. Tadi kamu lihat kan, lubang di punggungku." Dani tercekat, jantungnya seakan ingin meloncat keluar. Ia tidak menjawab, hanya memacu motor sedikit lebih kencang. Namun, suara tawa lirih kembali menggema, membuat jalanan seakan ikut bergetar. "Hehehehe, aku suka kalau ada yang bisa melihat aku sebenarnya." Udara semakin berat, seakan-akan mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Jalan yang tadi lurus dan dikenal Dani, kini terasa asing. Pohon-pohon di kiri kanan seperti makin rapat, daunnya bergerak meski tidak ada angin. Dani sadar, ini bukan jalan biasa. "Astaga, saya dibawa kemana ini?" gumamnya dalam hati. "Mbak, tujuan persisnya di mana? Kok saya nggak lewat jalan utama?" tanyanya, mencoba menjaga nada suara tetap sopan, meski lututnya gemetar. Wanita itu menjawab pelan, "Tenang aja, Mas. Ikutin aja. Nanti kamu tahu sendiri." Motor terus melaju di jalan yang seakan tidak berujung. Dani mencoba melirik spion sekali lagi, dan kali ini ia benar-benar menyesal. Wajah penumpang itu terlihat jelas, mata kosong, hitam pekat, mulutnya robek hingga ke pipi, dan rambut panjangnya menutupi sebagian gaun putih yang kini ternoda darah. Dan yang paling membuat perut Dani mual, lubang besar di punggungnya kembali terlihat, menganga lebar, dipenuhi sesuatu yang bergerak-gerak seperti ulat atau belatung. Dani spontan mengucap, "Allahu Akbar," dengan suara lirih. Wanita itu tiba-tiba mendekatkan mulutnya ke telinga Dani. Suaranya serak,
Orang-orang panggil aku Sundel Bolong. Tahu kan, Mas? Dani hampir kehilangan kendali motornya mendengar kata itu. Legenda tentang Sundel Bolong sering ia dengar sejak kecil. Sosok hantu perempuan bergaun putih dengan lubang besar di punggung. Katanya, arwah wanita yang meninggal tragis. Dan kini, ia sadar ia sedang membonceng sosok itu. Ya Allah, kenapa aku bisa kena begini? Batinnya semakin kacau. Wanita itu kembali tertawa lirih. Dulu, aku sering duduk di ayunan itu, nunggu orang yang gak pernah datang. Sampai akhirnya aku mati. Malam ini aku senang, Mas, karena kamu mau temenin aku lewat jalan ini. Dani menggertakkan giginya, keringat dingin membasahi wajah. Mbak, saya cuma driver. Saya harus pulang. Ada keluarga nunggu di rumah. Suaranya hampir menangis. Namun wanita itu menjawab dengan nada dingin. Tenang aja, Mas. Sebentar lagi juga kita sampai. Kamu cuma perlu nemenin aku. Duduk sebentar di ayunan tua itu. Dani mulai merasa motornya seperti dikendalikan. Meskipun tangannya masih menggenggam erat stang, jalan yang seharusnya lurus entah bagaimana berbelok ke arah yang asing. Lampu motornya hanya mampu menyorot kabut tipis yang menebal, dan di balik kabut itu, ia melihat siluet sesuatu, seperti taman kecil dengan ayunan tua yang bergoyang pelan, sama persis dengan yang dilihatnya di perumahan tadi. Astaga, kok bisa muncul lagi di sini? Gumamnya ketakutan, tubuhnya gemetar, seolah seluruh energi habis terkuras. Wanita di belakangnya tiba-tiba bersuara, "Udah sampai, Mas. Turunin aku di situ aja." Suaranya tidak lagi lirih, tapi dalam dan berat, membuat telinga Dani berdesir. Dani menggeleng pelan, meski ia tahu penumpangnya tidak bisa melihat. "Mbak, saya nggak berani berhenti di sini. Jalan ini bukan jalan biasa," ucapnya terbata, hampir putus asa. Wanita itu mencondongkan tubuhnya makin dekat, lalu berbisik di telinganya, "Berani nggak berani, Mas? Kamu udah terpilih. Malam ini, aku yang nentuin jalanmu." Dani tercekat, tubuhnya kaku. Ia ingin tancap gas, tapi motornya tiba-tiba melambat sendiri. Mesinnya meraung aneh, seperti ada yang menahan dari belakang. "Ya Allah, tolong saya." Dani berulang kali menggumam doa, berusaha menguatkan diri. Ketika motor berhenti di depan ayunan tua itu, suara derit kayu terdengar jelas. Ayunan berayun lebih cepat, padahal tidak ada yang mendorong. Dani menunduk, tidak berani menatap sekeliling, takut melihat hal-hal yang lebih mengerikan. Wanita itu turun perlahan, gaunnya terseret tanah, dan berdiri tepat di depan ayunan. "Mas, turun sebentar. Temenin aku duduk, kayak dulu aku ditemenin orang-orang sebelum aku mati," katanya sambil tersenyum, meski wajah pucatnya membuat senyum itu justru semakin menyeramkan. Dani hanya bisa menggeleng kuat. "Mbak, saya nggak bisa. Saya cuma kerja. Tolong biarin saya pergi." Wanita itu menatapnya tajam, matanya kini merah menyala. "Pergi? Hahaha, nggak ada yang bisa pergi setelah sampai sini, Mas." Suaranya bergema aneh, seperti berasal dari segala arah. Dani mulai panik. Tangannya mencoba memutar gas motor, tapi mesin mati total. Tidak ada suara sama sekali. Suasana makin mencekam ketika terdengar suara tangisan samar dari arah ayunan. Dani menoleh sedikit dan hampir saja pingsan. Ayunan itu kini tidak kosong. Ada sosok anak kecil duduk di sana, wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan tubuhnya penuh luka lebam. Anak itu menatap lurus ke arah Dani tanpa berkedip. "Temenin aku, Mas." Suara anak itu lirih, bercampur isakan. Dani gemetar hebat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada jalan keluar. Saya cuma mau pulang," bisiknya hampir menangis.
Wanita itu kemudian mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Dani. "Tenang aja, kamu bakal pulang. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu kenapa aku ada di sini. Kamu harus dengar cerita kematianku." Dani duduk kaku di atas motor yang kini mati total. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya tersengal dan ia hanya bisa menatap tanah. Takut kalau menoleh ke kanan kiri. Namun suara wanita itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan tapi menusuk hati. "Mas, dulu aku juga pernah naik motor malam-malam kayak kamu. Bedanya, aku nggak pernah sampai tujuan." Dani menutup mata rapat, mencoba menahan tangis. "Mbak, saya nggak mau tahu. Tolong, biarin saya pergi," ucapnya memohon. Tapi wanita itu hanya tertawa lirih. Suaranya memanjang seperti angin yang menyusup ke tulang. "Kalau kamu nggak dengerin aku, Mas, kamu nggak akan bisa keluar dari sini." Akhirnya Dani membuka mata, meski tubuhnya terasa semakin lemah. Ia melihat wanita itu kini duduk di ayunan, gaunnya tergerai panjang, rambutnya menutupi hampir seluruh wajah. Ayunan itu berderit pelan, bergerak naik turun, seakan ada yang mendorongnya dari belakang. "Aku dulu sering duduk di sini, sama seseorang yang aku sayang," katanya lirih. "Tapi orang itu nggak pernah datang lagi. Malam itu aku ditinggal, aku diseret orang ke hutan ini, diperlakukan semena-mena, lalu dibunuh." Suaranya bergetar, berubah penuh kebencian. Dani tercekat, kulitnya merinding. "Aku dikubur begitu aja, Mas. Tapi jasadku nggak tenang. Punggungku dilukai, tubuhku dirobek, dan akhirnya aku jadi begini." Dani menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual. Ia tidak berani membayangkan, tapi kata-kata itu jelas. Wanita di depannya adalah arwah penasaran, sundel bolong, yang kisahnya sering hanya jadi cerita horor. "Mas, aku sering nyari orang buat nemenin aku. Aku nggak mau sendirian. Orang-orang takut. Tapi kamu berani. Kamu mau nerima orderanku malam ini. Itu artinya kamu juga mau nemenin aku, kan?" Wanita itu tersenyum tipis, tapi dari wajah pucatnya, senyum itu terlihat menyeramkan. Dani menggeleng kuat-kuat, air mata mulai jatuh. "Saya nggak berani, Mbak. Saya punya anak, istri, orang tua. Saya cuma cari nafkah, bukan buat diginiin." Suaranya pecah, penuh ketakutan. Wanita itu menatapnya tajam. Matanya berubah, kembali hitam legam. "Anak, istri, keluarga. Dulu aku juga punya, tapi semua hilang karena orang jahat. Mas, kalau kamu nggak mau temenin aku, berarti kamu sama aja kayak mereka." Suaranya meninggi, membuat udara di sekitar bergetar. Ayunan tua itu bergerak makin kencang, dan suara tangisan anak kecil kembali terdengar dari arah gelap. Dani kini benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Doa-doa terus ia gumamkan, berusaha keras agar pikirannya tidak hancur. Namun, semakin ia berdoa, semakin keras tawa wanita itu menggema, bercampur dengan suara tangis anak kecil yang terdengar semakin dekat. "Mas, kamu gak bisa lari. Malam ini, kamu milik aku." Dani menunduk, hampir putus asa. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, di sela-sela ketakutannya, ia masih bisa menggumam doa dengan bibir bergetar. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu. Jangan biarkan aku dibawa setan," ucapnya lirih. Seketika wanita itu berhenti mengayun, wajahnya mendongak, matanya menyipit menatap Dani. "Doa? Kamu pikir doa bisa nyelamatin kamu dari aku?" Suaranya berubah berat, bergema seperti berasal dari dalam tanah. Dani tidak peduli. Ia mengulang bacaan ayat pendek yang diingatnya sejak kecil. Semakin ia membaca, semakin jelas ia merasakan hawa panas dan dingin bercampur, seolah-olah ada sesuatu yang marah di sekitarnya. Wanita itu berdiri perlahan dari ayunan.
Tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. Rambut panjangnya berkibar, gaun putihnya berubah semakin kotor, penuh noda gelap seperti darah. "Berhenti, Mas! Berhenti bacanya!" teriaknya. Suaranya membuat daun-daun pohon bergetar. Dani justru semakin keras membaca doa, meski suaranya terbata dan tenggorokannya serak. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking, suara anak kecil menangis bercampur tawa wanita itu yang semakin mengerikan. Ayunan berguncang keras, hingga tali karatan yang menggantung di pohon besar itu berdecit seperti akan putus. Dani memberanikan diri menoleh sedikit. Saat itu, ia melihat pemandangan yang hampir membuatnya pingsan. Ayunan itu kini tidak hanya diduduki sosok anak kecil, tapi juga beberapa bayangan lain yang samar. Tubuh-tubuh pucat tanpa wajah, hanya lubang hitam di tempat seharusnya ada mata. Mereka bergerak naik turun, seperti ikut berayun bersama. "Temenin kami, Mas. Jangan tinggalin." Suara-suara lirih bergema, membuat kepala Dani pening. Ia menutup telinga, berusaha mengusir suara-suara itu, tapi tetap saja terdengar dari dalam kepalanya. Dengan sisa keberanian, Dani mencoba menyalakan motornya lagi. Ia putar kunci, injak starter, tapi mesin tetap mati. "Ya Allah, tolong, tolong." Suaranya nyaris terisak. Wanita itu kini melayang tepat di depan motor, wajahnya mendekat ke arah Dani. Dari dekat, lubang menganga di punggungnya terlihat jelas, dipenuhi belatung yang bergerak menjijikkan. "Mas, kenapa kamu takut? Bukannya kamu yang tadi lihat aku di ayunan? Bukannya kamu yang berani deketin aku?" Katanya dengan senyum lebar, gigi hitam panjangnya terlihat jelas. Dani menutup mata, air matanya deras. "Saya nggak sengaja, Mbak. Tolong biarin saya pulang. Saya sumpah nggak akan cerita ke siapa-siapa," ucapnya penuh rasa takut. Wanita itu menghela napas panjang, lalu mendekatkan wajahnya hingga hanya sejengkal dari Dani. "Terlambat, Mas. Kamu udah tahu siapa aku. Kamu udah lihat semua. Dan aku nggak bisa biarin kamu pergi begitu aja," katanya datar. Angin malam tiba-tiba berhenti, hening sesaat. Lalu, suara derit ayunan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, bercampur suara jeritan melengking yang membuat telinga Dani nyeri. Suara jeritan itu membuat gendang telinga Dani seakan pecah. Ia menunduk, memeluk erat tubuhnya sendiri sambil terus memohon perlindungan. "Astaga, saya nggak kuat lagi," gumamnya di sela tangis. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, pemandangan di depannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Wanita itu kini berdiri tepat di depan motornya, tapi tubuhnya berubah semakin mengerikan. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah, sementara gaun putihnya sobek di banyak bagian. Dari lubang menganga di punggungnya, sesuatu keluar perlahan. Tangan-tangan kecil pucat, seperti bayi yang meronta, disertai suara tangisan lirih. "Mas, lihat aku. Lihat anak-anakku," bisiknya dengan senyum ngeri. Dani menjerit spontan, "Ya Allah, astaghfirullah." Lalu mencoba mundur, tapi kakinya seakan terikat, tak bisa bergerak. Wanita itu mendekat perlahan, langkahnya menyeret tanah yang dingin dan lembab. "Kenapa kamu takut, Mas? Bukannya kamu tadi janji mau nganter aku? Bukannya kamu driver yang harus nurut sama penumpang?" Katanya dengan suara yang berubah-ubah, kadang lirih seperti bisikan, kadang berat seperti suara pria dewasa. Dani menunduk, menolak menatap wajahnya sambil terus mengucap doa yang ia ingat. Namun tiba-tiba suara keras terdengar dari arah ayunan. Ayunan itu kini berguncang kencang tanpa henti. Sosok anak kecil yang tadi duduk di sana kini berdiri. Wajahnya penuh darah, matanya bolong, hanya rongga gelap yang menganga.
Anak itu menunjuk ke arah Dani dengan tangan mungilnya, lalu bersuara lirih, "Temenin kami main, Mas. Jangan pulang dulu." Dani hampir pingsan. Tubuhnya kehilangan tenaga. Keringat dingin bercucuran, dadanya sesak, dan dalam hati ia hanya bisa memohon keselamatan. Tolong saya." Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu kini tepat berada di samping Dani. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari telinga. Napasnya dingin, berbau anyir seperti darah busuk. "Mas, kalau kamu mau pulang, cuma ada satu syarat. Kamu harus duduk di ayunan itu dulu, barang sebentar. Rasain gimana rasanya jadi aku, nunggu seseorang yang nggak pernah datang," katanya pelan, penuh tekanan. Dani spontan menggeleng kuat. Air matanya jatuh deras. "Enggak, Mbak. Saya nggak mau. Saya cuma mau pulang," jawabnya putus asa. Tiba-tiba, motor Dani bergetar sendiri, seperti ada tenaga gaib yang mendorongnya. Stang berputar ke arah ayunan, meski tangan Dani berusaha keras menahannya. Ia menjerit, "Jangan, jangan!" Tapi motornya bergerak, perlahan mendekat. Suara tawa wanita itu bergema semakin keras, bercampur suara tangisan anak kecil. Udara sekitar berubah pekat, bau tanah basah dan darah semakin menusuk hidung. Dani kini berada hanya beberapa meter dari ayunan. Sosok-sosok samar berdiri di sekitar pohon besar. Bayangan tubuh tanpa wajah, hanya lubang hitam di kepala mereka. Semuanya menatap lurus ke arahnya. "Mas, duduklah sebentar. Habis itu aku janji, kamu boleh pergi." Suara wanita itu terdengar jelas. Kali ini seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dani berteriak histeris, menutup telinganya, berusaha melawan. Tapi entah bagaimana, tubuhnya mulai terdorong turun dari motor. Seakan ada kekuatan gaib yang menyeretnya. Dani meronta sekuat tenaga. Tapi semakin ia melawan, semakin kuat dorongan gaib yang menyeret tubuhnya turun dari motor. Kakinya kini menapak tanah yang dingin dan lembab. Rasanya seolah ia berdiri di atas tanah kuburan basah. Napasnya semakin berat, lututnya bergetar hebat. Di depannya, ayunan tua itu kini berayun liar tanpa ada yang mendorong. Tali karatnya berdecit menjerit di antara sunyi malam. Sosok anak kecil berdiri di samping ayunan, menunduk dengan wajah tak jelas, hanya darah yang menetes dari matanya. "Mas, sini, duduk di sini." Suara anak itu lirih, tapi menusuk hati, membuat kepala Dani berputar. Wanita itu, dengan wajah rusak penuh belatung, kini berdiri tepat di belakang Dani. Tangannya yang dingin menyentuh bahu, membuat darah Dani serasa membeku. "Ayo Mas, sebentar aja. Rasain gimana rasanya jadi aku. Kalau udah, kamu boleh pergi," katanya dengan senyum lebar yang membuat tubuh Dani makin gemetar. Dani berteriak, "Enggak, saya nggak mau. Saya cuma mau pulang. Tolong." Tapi suaranya seakan lenyap ditelan malam. Tidak ada yang mendengar. Sosok-sosok samar yang berdiri mengelilingi pohon besar semakin jelas. Tubuh pucat, tanpa wajah, hanya rongga hitam menganga. Mereka semua mengulurkan tangan ke arah Dani, seolah-olah mendorongnya maju. Kakinya kini hanya berjarak 1 langkah dari ayunan. Deritnya semakin nyaring, seperti memanggil-manggil. Dani menangis, tubuhnya lunglai, tetapi kekuatan gaib tetap memaksanya maju. "Ya Allah, saya nggak kuat lagi. Tolong hamba-Mu ini," gumamnya putus asa. Saat itu, wanita itu tiba-tiba tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh hutan. Rambutnya berkibar liar, gaunnya melayang, dan dari lubang punggungnya keluar lebih banyak tangan-tangan kecil yang meronta, menangis, memanggil "Ibu, Ibu," dengan suara yang memilukan. Dani hampir pingsan melihat pemandangan itu. Ketika tubuhnya hampir terduduk di ayunan, tiba-tiba terdengar suara azan dari kejauhan.
samar, tapi cukup jelas menembus kegelapan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu membuat seluruh suasana berubah. Ayunan mendadak berhenti, sosok anak kecil memudar, dan bayangan tubuh-tubuh tanpa wajah mulai lenyap seperti asap terbakar. Wanita itu menjerit panjang, suaranya melengking hingga membuat daun-daun berguguran. "Tidak, kenapa sekarang?" jeritnya. Tangannya yang mencengkeram bahu Dani melemah dan tubuhnya bergetar hebat. Dani tersentak, sadar ada celah untuk kabur. Dengan sisa tenaga, ia menendang tanah dan berlari kembali ke arah motornya. Mesin motor yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Lampunya terang, benderang menembus kabut. Dani langsung naik tanpa pikir panjang, menarik gas sekuat tenaga. Di belakang, suara tawa dan jeritan wanita itu bercampur, memanggil-manggil namanya. "Mas Dani, balik! Kamu belum selesai nemenin aku." Suaranya menggema panjang, membuat bulu kuduk Dani meremang. Namun motor melaju kencang. Jalan yang tadi asing kini perlahan berubah menjadi jalan aspal perumahan yang dikenalnya. Dani menoleh sekali ke spion, dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir jatuh dari motor. Wanita itu masih berdiri di ayunan, menatapnya dengan senyum mengerikan sambil melambai pelan. Dani terus menekan gas motor. Tubuhnya masih gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajahnya. Jalanan yang sebelumnya menyeramkan kini perlahan kembali normal, lampu jalan menyala redup, dan semak-semak liar kembali diam. Ia terus mengulang doa-doanya, tangannya gemetar memegang stang, sambil sesekali menoleh ke spion. "Ya Allah, jangan sampai kejadian lagi." Gumamnya berulang kali, napasnya tersengal, tubuhnya lemas, tapi ia lega ketika melihat gerbang perumahan Mekarjaya. Hati Dani terasa ringan, meski masih dihantui ketakutan yang luar biasa. "Syukurlah, akhirnya keluar juga," ucapnya lirih, hampir menangis. Begitu sampai di depan rumah, Dani menepi, matanya tak mau lepas dari spion. Ia memastikan bahwa wanita itu tidak ikut naik. Motor berhenti dan ia turun, tangan masih gemetar, tubuh lemas. Ia menatap jalanan kosong di belakang, tapi yang terlihat hanya kegelapan biasa, taman sepi, ayunan tua yang tidak lagi bergerak. "Astaga, aku nggak bakal malam-malam lagi. Pokoknya nggak," katanya pada diri sendiri, suaranya masih parau. Namun ketika Dani menoleh ke kanan, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Di pinggir jalan, samar-samar, sosok putih berdiri menatapnya. Rambut panjang menutupi wajah, gaun putih mengembang sedikit tertiup angin, dan dari punggungnya, lubang hitam itu masih terlihat, meski samar. Dani menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Sosok itu melambaikan tangan, pelan, seolah memanggil, sambil berbisik lirih, "Sampai jumpa, Mas. Lain kali kita main lagi." Suaranya menggaung di kepala Dani. Meski di dunia nyata hanya ada kesunyian malam, ia segera menyalakan motor, gasnya penuh, dan kabur masuk ke gang sempit perumahan. Tak peduli jika melanggar rambu atau membunyikan klakson sembarangan. Sesampainya di rumah, Dani langsung masuk, mengunci pintu, dan menyalakan lampu kamar. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Ia duduk di kursi, menunduk, mencoba menenangkan diri. "Aku nggak kan ngomong ke siapa-siapa. Nggak ada yang bakal percaya," gumamnya pelan. Namun, walau aman di dalam rumah, bayangan malam itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali menutup mata, ayunan tua itu muncul, anak-anak dengan wajah tanpa mata, dan wanita itu dengan senyum mengerikan. Ia sadar, malam itu bukan sekadar mimpi atau halusinasi, ini nyata, dan ia nyaris jadi korban arwah penasaran. Beberapa minggu setelah kejadian,
Dani tetap bekerja sebagai ojek online, tapi malam hari ia selalu menolak orderan yang menuju kawasan sepi atau taman tua. Ia juga sering terbangun di tengah malam, tubuh gemetar, keringat dingin basah. Suatu malam, saat ia menyalakan lampu kamar untuk tidur, sekilas bayangan putih melintas di depan jendela. Dani menelan ludah, menatap ke arah itu, dan hanya terdengar suara lirih. "Sampai jumpa lagi, Mas." Ia menutup mata, menahan napas, dan berdoa. Kali ini, ia benar-benar sadar. Sundel bolong itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Kisah itu kemudian ia ceritakan secara hati-hati kepada beberapa rekan driver ojek online sebagai peringatan agar tidak menyepelekan malam sepi atau area yang konon angker. Namun Dani tahu pengalaman itu bukan sekadar legenda. Ia sendiri adalah saksi hidup. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ia mengantar penumpang malam, ia selalu menoleh ke spion, takut melihat mata hitam itu kembali menatapnya. Setelah malam itu, si Dani gak pernah lagi berani ngantar penumpang ke jalan sepi atau taman tua. Tapi kadang, tiap malam dia lihat bayangan putih lewat jendela dan suara lirih bilang, "Sampai jumpa lagi, Mas." Nah, menurut lo, sundel bolong itu benar-benar pergi atau cuma nunggu kesempatan berikutnya? Tulis pendapat lo di kolom komentar, share ke temen lo yang berani nonton malam-malam, dan jangan lupa klik like plus subscribe, biar lo gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Tapi gua kasih tahu, kalau lo nonton sendiri malam ini, jangan sampai lo denger bisikan di telinga lo ya.